beberapa TWK yang dinonaktifkan kali ini, mungkin kita sangat-sangat sedikit kecewa terhadap pimpinan KPK sekarang, Bapak Firly, bahwa mungkin ada permainan di belakang dari semua ini. Jadi kita harapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ikut menolak akan adanya penonaktifan dari dari 75 pegawai KPK. Ya. Jadi harapannya ke depannya mungkin kita akan adakan lagi aksi sampai benar-benar dan betul-betul DPRD Kalimantan Timur bisa mengiyakan atau mengindahkan apa yang kita perjuangkan. Karena kami subur Tuhan. Menurut kita, teman-teman Aliansi Kaltim Bersatu ini buat gerakan yang lebih besar lagi. Suatu saat kita akan turun lebih besar lagi karena kita menyadari bahwa kelemahan KPK saat ini sudah mulai berkurang. Teman-teman Aliansi Kaltim Bersatu akan begitu berpres kepada wakil rakyat yang ada di Kalimantan Timur untuk membuat tuntutan. Ada 5 tuntutan, salah satunya memecat salah satu pemimpin yang ada di dalam KPK kita tersendiri itu. Teman-teman wakil rakyat yang saat ini kita turun aksi pada hari Senin ini, kita turun untuk rencana masuk, cuma teman-teman wakil rakyat saat ini sampai detik ini tidak mengizinkan teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswa Aliansi Kaltim Bersatu untuk masuk Jadi perlu diketahui bahwa aksi hari ini pun juga bertepatan dengan sidang permulaan di Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi memanggil teman-teman dari MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Seluruh Indonesia, yang mana juga teman-teman dari wadah pegawai KPK, sehingga ada legal standing. Dan hari ini pun juga kita bentuk daripada dukungan moral kita kepada teman-teman yang hari ini sedang dipanggil atau mengadakan sidang permulaan di Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan nanti aspek sosiologis oleh majelis hakim. Karena kalau kita melihat bahwa sebenarnya dalam mengambil sebuah keputusan ada aspek-aspek yang dipertimbangkan, aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis di masyarakat. Di negeri karena masih berkompromi bersama oligarki, itu para elit-elit sekarang. Jadi susahnya para penguasa sekarang itu tidak terlibat dari korupsi. Jadi kalau kita lihat sekarang para korupsi itu hadir karena para oligarki atau para investor yang sedang bermain dan berkompromi para penguasa. Jadi hadirnya korupsi itu di situ. Samudranya kaya raya. Banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan. Kita mengetahui bahwa polemik ini terjadi, bisa jadi karena hadirnya pelemahan-pelemahan terhadap KPK. Terlebih juga kalau kita melihat bahwa saya ingin kembali kepada 75 pegawai yang mana salah satunya juga menangani kasus-kasus besar seperti contohnya korupsi benih lobster Bapak Edi Prabowo. Ini kan juga masih dalam kasus pendalaman kasus, masih dalam penyidikan. Artinya kalau dinonaktifkan maka kasus-kasus ini akan menjadi lama. Dan korupsi hari ini banyak kasus besar tidak terselesaikan. Menjadi pertanyaan adalah apakah ini karena memang dari pegawainya tidak memiliki profesionalitas dalam menangani sebuah kasus, atau adakah intervensi dari pihak pemerintah? Tentu saja kalau hari ini kita melihat secara gamblang, ini bisa menjadi asumsi publik yang begitu besar bahwa banyaknya kasus-kasus yang belum terselesaikan adanya intervensi daripada oknum-oknum tertentu di pemerintahan, seperti itu. Karena dari sana itu diamnya kawan-kawan. Kita sangat mengetahui bahwa KPK dilakukan kawan-kawan. 113 tahun sudah, atau 1 abad Hari Kebangkitan Nasional, 98 tahun Hari Sumpah Pemuda, 23 tahun masa reformasi. Apakah kita masih terjadi seperti layaknya hal yang tidak diperlakukan kepada para penguasa sekarang? Apakah reformasi itu masih berlaku? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita akan melakukan revolusi untuk merubah segala tatanan kemasyarakatan?
untuk peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara menuai kontroversi. Kami meyakini bahwa KPK harus menjadi lembaga anti rasuah yang terlepas daripada intervensi pemerintah. Harus menjadi lembaga yang kembali ke ranahnya independen. Bahwa kami pun menginginkan ketika memang ditanya apa yang diinginkan, kita kembalikan bahwa status kepegawaian jangan menjadi ASN. Tetap kepada kalau kita mengetahui KPK ini adalah lembaga negara independen terlepas dari 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, seharusnya memang dia berkiprah sebagai independen. Namun hari ini pertanyaannya adalah ketika dia menjadi menjadi ASN status pegawainya, maka pertanyaannya adalah KPK hari ini menjalankan fungsi yudikatif kalau kita bicara penegakan hukum. Kemudian statusnya adalah lembaga negara independen tapi di bawah kekuasaan eksekutif. Keabu-abuan dan terjadi kebiasaan. Kita ingin KPK kembali independen. Kita ingin KPK terlepas dari segala bentuk upaya pelemahan-pelemahan. Kita tidak tahu bagaimana grand design yang akan dibangun oleh para oligarki atau oknum-oknum yang ingin mencoba melemahkan KPK, tapi kami mengharapkan KPK menjadi negara independen. Karena KPK ini sangat krusial posisinya, sangat strategis. Kita bicara korupsi, extraordinary crime. Ketika di sini korupsi merajalela, maka ini akan berdampak kepada segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena praktik-praktik korupsi hari ini ketika penguasa hanya menarasikan narasi-narasi kebaikan, tapi terbukti hari ini Penjajah keadilan yang merampas hak kami sebagai masyarakat. Jadi di negara kali ini bangsa Indonesia mungkin keadilan sedang berada di zona degradasi karena di mana kita melihat sendiri untuk daerah Kalimantan Timur, kita lihat merupakan salah satu daerah terkaya yang ada di Indonesia. Jadi dari segala sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur akan mungkin akan sedikit atau lebih banyak akan adanya nanti praktik-praktik korupsi yang akan diterapkan oleh para pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri pribadinya. 75 orang pegawai KPK yang berkompeten, yang mengabdikan diri untuk bangsa, hari ini dinonaktifkan tanpa kejelasan yang jelas. Kita hari ini makin tidak percaya kepada pemerintah, terlebih lagi ketika lembaga negara KPK yang memang hari ini dipercaya sebagai lembaga anti rasuah yang akan mengawal dan memberikan check and balance kepada pemerintahan, tapi mulai dilemahkan. Yang harusnya mewakili suara-suara rakyat pada hari ini sedang ditunggangi oleh oligarki. Kalau keinginan dari KPK pastinya lebih independen, berintegritas, sehingga kita bisa percaya lagi terhadap reformasi sampai saat ini. Seperti itu. Apa substansi pertanyaannya? Kita disuruh memilih antara Al-Quran atau Pancasila. Sungguh pertanyaan yang kontroversi, saudara-saudara. Apakah kita hari ini hanya berdiam? Apakah kita hari ini hanya berdiam? Kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan. Dengar wakil rakyat. TWK hari ini merupakan produk daripada peralihan status pegawai KPK yang sebelumnya non PNS menjadi ASN. Dan juga ini juga merupakan bentuk daripada peralihan ini hadir karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Dan hari ini kenapa kita mensoalkan terkait dengan TWK? Karena kita pun meyakini sudah menjadi rahasia umum bahwa pertanyaan-pertanyaan dari tes wawasan kebangsaan sifatnya tidaklah profesional untuk bagaimana mengorek terkait jiwa kebangsaan seseorang atau nasionalisme, tapi mempertanyakan hal-hal yang sifatnya seksis, hal-hal yang mempertemukan agama dengan ideologi. Dan menurut kami ini bukan bentuk daripada tes wawasan kebangsaan. Dan pun hari ini ketika alasan daripada penonaktifan 75 pegawai KPK itu dikarenakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, ini menjadi pertanyaan. Karena pegawai KPK yang dialihkan statusnya ini bukanlah orang yang baru masuk KPK, tapi mereka yang sedari awal sudah masuk daripada perekrutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bukan orang yang baru mau masuk. Lantas kenapa TWK dijadikan alasan untuk penonaktifan? Terlebih kalau kita melihat di situ juga ada salah satu penyidik senior, Bang Novel Baswedan, yang kalau kita melihat track recordnya sudah cukup besar. Dan hari ini menjadi pertanyaan adalah
terkait 75 penonaktifan 75 pegawai KPK, kenapa sampai petinggi-petinggi negara turun tangan? Itu menjadi pertanyaan. Hanya 75 pegawai KPK, tapi kok intervensi dari para petinggi atau para penguasa sangat jelas. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah revisi undang-undang KPK ini bentuk independensi atau bentuk intervensi daripada pemerintah? Terlebih hari ini tes wawasan kebangsaan menjadikan alasan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK, dan kami pun meyakini penonaktifan itu atau pengguguran teman-teman pegawai KPK ini merupakan bentuk pelemahan daripada KPK itu sendiri. Dan kami pikir ketika KPK mencoba untuk selalu dilemahkan, lantas kami pikir kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin besar karena tidak ada yang menyeimbangkan. Kita mengetahui KPK sebagai lembaga anti rasuah, sebagai lembaga yang dipelopori untuk memberantas korupsi dan kolusi dan nepotisme. Namun ketika hari ini secara gamblang pemerintah mengupayakan segala macam pelemahan, maka teman-teman dari aliansi Kaltim Bersatu menyepakati untuk bagaimana kita mengawal KPK agar tetap berkiprah kepada jalurnya. Tidak ada intervensi dari manapun. Kami tugas suci yang mulia. Kawan-kawan, adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, sebuah lagu kebangsaan, kebebasan di bawah tirani, khusus eka ini berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Aisyah pakai apa sih? Kita datang dengan begini, maka kita pulang dengan